Selanjutnya kita akan lempar pada Mbak Siva untuk membawa materi pertama mengenai AppSheet. Saya persilakan Mbak Siva. Terima kasih. Terima kasih Mas Lufdi. Selamat sore rekan-rekan yang hadir dalam webinar ini. Salam kenal. Saya Shiva dari Google Cloud Indonesia. Saya mohon izin untuk bisa mempresentasikan tentang AppSheet di hari ini. Durasinya nggak lama-lama, Bapak Ibu. Jadi kemungkinan saya akan mempresentasikannya 15 sampai dengan 20 menit. Saya sharing screen sebentar. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Mas Lufdi, untuk pertanyaannya silahkan disampaikan saja. Ada di tombol di bawah, kanan bawah, paling pojok. Di situ ada tombol chat, silahkan di chat. Mungkin yang paling banyak nanya dapat door prize gitu ya Mas Lufdi? Atau enggak? Nanti bisa diatur tuh. Oke. Saya door prize-nya. Oke. Saya izin sharing screen. Oke, jadi kalau bisa saya mulai gitu ya. Memang ada banyak sekali produk under Google Cloud, di mana memang untuk pembahasan 20 menit ke depan dengan saya yang nantinya akan dilanjutkan dengan rekan kami dari Pointstar, Robi, kita akan berbicara tentang aplikasi AppSheet. Jadi sebenarnya aplikasi AppSheet itu apa gitu ya? Kita mulai dengan, biasanya saya selalu mulai dengan visi misi Google, yaitu kita membuat di mana aplikasi ini untuk membuat bisnis user, siapapun itu, baik yang dia jago IT ataupun yang masih beginner, untuk bisa pakai teknologi tanpa bantuan IT. Karena biasanya stigmanya bahwa sampai dengan saat ini, banyak orang berpikir untuk membuat website atau aplikasi itu harus butuh bantuan orang IT. Karena mindsetnya memang orang IT itulah yang mempunyai keahlian, yang mempunyai kelebihan, di mana konsep UI, UX itu adanya di orang IT. Bahasa pemrograman, skill setnya itu adanya di orang IT. Jadi kalau bisnis user mau minta sesuatu, mau minta dibuatkan website atau aplikasi, pasti requestnya ke IT dulu. Sehingga banyak pekerjaan ngantrinya, bottleneck-nya itu pasti di IT. Nah, untuk antrian pekerjaan di orang IT tersebut kan jadi banyak nih. Pekerjaan yang biasanya harus mau kita mulai, kayak misalnya saya orang sales gitu ya, atau misalkan contoh orang marketing, mau bikin acara atau mau bikin landing page, mereka minta untuk dibuatkan oleh orang IT. Tapi karena antrian di IT-nya terlalu banyak, maka eventnya bisa jadi mundur. Karena memang sesuatu yang diharapkan, aplikasi yang diharapkan itu tidak bisa on time dibuatkan oleh tim IT. Nah, ada juga kalau dulu ada Google Site yang sifatnya plug and play gitu ya, nggak pusing soal hosting ataupun domain, setelah itu bisa langsung dipublish. Nah, untuk si AppSheet ini adalah aplikasi untuk membuat apps tanpa adanya no code. Jadi kalau ditanya AppSheet itu apa sih? AppSheet itu adalah no code platform application builder. Ini nantinya bisa dipakai hanya plug and play dan sebagai application editor. Jadi seperti judulnya, ini create apps that adapt to your process, not the other way around. Jadi memang mungkin untuk teman-teman ini bisa dilihat bahwa ya ini adalah sesuatu yang sangat mudah, yang bisa dibantu, yang bisa ini adalah sesuatu yang sangat mudah yang bisa diaplikasikan bahkan oleh bisnis user. Lalu the challenge with software gitu ya. Kalau kita lihat, even with expensive out-of-the-box solution, key processes are still being managed via spreadsheet, email, pen and paper. Jadi di slide ini, saya ingin membahas bahwa challenge yang sebenarnya ingin dijawab itu adalah bahkan dengan aplikasi yang out-of-the-box, even with application with out-of-the-box, key prosesnya tetap di-manage oleh spreadsheet.
oleh si foto capture dan email, juga pulpen dan kertas yang ada di sini. Jadi dari penjelasan barusan, saya mau ambil contoh misalnya gini yang simple. Aplikasi barang jadi yang sudah siap dipakai gitu ya. Misalnya aplikasi human resource, aplikasi yang dipakai oleh teman-teman HR, aplikasi cuti misalnya. Padahal aplikasinya udah jadi nih, tapi tetap masih ada proses-proses yang mungkin masih belum bisa terjawab. Misalnya masih harus membutuhkan tanda tangan basah, masih biasa kan kalau kita butuh tanda tangan basah, kita butuh kertas dan pulpen gitu ya. Atau bisa jadi ini adalah proses untuk menciptakan foto capture di lapangan gitu. Misalnya ada teman-teman yang sedang mengerjakan proyek jalan raya atau jalan tol gitu ya, yang mandornya harus foto in progress dari handphone. Ya biasanya mereka cukup kirim via WhatsApp gitu, sekarang diminta untuk upload itu harian lewat aplikasi. Nah, jarang sekali ada aplikasi-aplikasi out of the box yang bisa mengakomodir kebutuhan yang seperti itu gitu. Jadi untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang bolong-bolong ini, yang di warna biru-biru ini, itu bagaimana kita bisa menjawabnya? Bisa jadi belum lagi kalau misalnya kita bicara tentang aplikasi mayoritas menggunakan database-nya lokal gitu ya, misalnya pakai SQL Server atau Postgre, di mana business user yang seperti saya contoh ya, itu jangankan untuk mengolah atau mengakses datanya gitu ya, itu nggak ngerti gimana caranya. Ya udah akhirnya kita berpikiran ya udahlah pakai spreadsheet aja, atau karena spreadsheet yang paling friendly yang dikenal oleh business user, sehingga terjadilah ini. Kalau kita lihat aplikasi yang bolong-bolong tadi yang warnanya biru itu, itulah yang pada akhirnya ditambal dan diisi kekurangannya oleh AppSheet. Jadi AppSheet ini bisa menjadi aplikasi standalone. Jadi aplikasi standalone ini tuh kita bisa membuat aplikasi untuk menjawab workflow tertentu, atau kita bisa juga membuat AppSheet sebagai jembatan antara aplikasi tadi. Jadi kita bisa mengambil dari suatu output atau dari aplikasi tertentu misalnya gitu ya, dan kita jadikan input untuk aplikasi lain. Itu pun juga memungkinkan. Jadi kalau dilihat dari sini ada software 1, software 2 gitu ya, itu pun memungkinkan untuk kita ambil outputnya, kita jadikan input di tempat lain, atau kalaupun kita mau melakukan keduanya. Lalu apa sih AppSheet itu gitu ya? Sudah bicara panjang lebar gitu ya. Apa sih sebenarnya AppSheet? Kalau dilihat dari gambar yang ada di sini, ini adalah proses umum ketika kita ingin membangun aplikasi. Sampai dengan slide ini, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Mbak. Terdengar. Oke. Jelas sekali. Saya lanjutkan. Jadi bicara tentang AppSheet gitu ya, kalau tadi saya udah kasih contoh gitu, ada yang bolong-bolong dan segala macam, sekarang saya mau coba gambarkan ini cycle-nya. Mungkin kalau teman-teman IT yang hadir di sini udah sangat familiar dengan cycle yang ada di sini gitu ya. Ini adalah cycle umum, proses umum yang biasanya ketika kita ingin membangun aplikasi gitu ya. Saya sebagai user nih, selalu minta gitu ke teman-teman IT, tolong dong bikinin saya landing page, atau tolong dong bikinin saya satu aplikasi untuk saya bisa ngelihat workflow, atau saya mau ngelihat gimana sih si customer saya bergeraknya seperti apa gitu ya. Nah, kira-kira cycle-nya akan seperti ini. Kita mulai dari ide yang ada gitu ya. Di paling kiri ada ide, lalu kita masuk ke project spec, ke development team, code, baru solution. Nah, ide dan kebutuhan itu biasanya datangnya dari business user. Setuju ya? Jadi kalau ide, kebutuhan, biasanya datangnya dari kita-kita nih, yang business user. Nah, kebutuhan dari user misalnya di finance, atau di sales, atau di departemen HR. Nah, kebutuhan dan ide ini sudah pasti disampaikan kepada tim IT. Padahal kita juga mesti ingat bahwa tidak semua perusahaan memiliki tim IT yang mature, tidak memiliki tim IT yang banyak atau yang besar. Biasanya
Jika memang untuk membuat aplikasi itu dibutuhkan vendor lain. Kadang-kadang kan kalau udah kebutuhan dari tim IT-nya udah sangat banyak gitu ya, udah ada antrian gitu dari departemen-departemen lain, ya udahlah untuk membuat sesuatu yang sangat complicated, kita hire aja lah vendor lain atau kita hire developer gitu ya. Itu memungkinkan memang gitu ya, tapi yang mesti kita pikirkan lagi pada saat kita harus invest lagi untuk hire developer aplikasi gitu ya, betul aplikasinya bisa di-create sesuai kemauan user gitu, tapi perhatikan juga gitu, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana untuk long term-nya. Kalau kita hire konsultan atau developer gitu, biasanya selesai project udah gitu selesai, atau kalaupun emang mau ada kerjasama, kontraknya bisa 1 sampai dengan 2 tahun, tapi nggak tahu jangka panjangnya mau gimana. Nah, makanya dengan beberapa use case yang terjadi dan terkait rumitnya pembuatan aplikasi yang ada, AppSheet ini hadir. AppSheet ini dihadirkan untuk meng-enable business user untuk bisa sendiri, untuk bisa mandiri, membuat aplikasi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau bisa disimpulkan ya, sehingga segala proses yang ada di tengah ini, mulai dari project spec, development team, sampai dengan coding gitu ya, proses inilah yang akhirnya kita hilangkan. Jadi kalau gitu, business user punya ide apa? Kalau dulu ya, business user punya ide apa, lalu kita bikinin project spesifikasinya, lalu bersama-sama dengan tim IT, bahkan biasanya pekerjaannya lebih kepada tim IT gitu ya, untuk bikin development team, mereka melakukan coding, baru resultnya adalah solution gitu. Sekarang semua rangkaian ini hanya tinggal ada ide dan solution gitu. Jadi untuk kita cut semua proses yang ada dari mulai project spesifikasi, development team sampai dengan coding di sini kita hilangkan, sehingga untuk business user seperti saya yang bahkan tidak tahu bahasa-bahasa database itu apa gitu ya, itu bisa saya jalankan sendiri, idenya dari saya karena memang biasanya ide munculnya dari business user, lalu solusinya bisa serta-merta hadir, dan itu tidak membutuhkan coding. Jadi inilah yang memang kita gadang-gadang, yang kita banggakan bahwa memang aplikasi ini no code, intent driven, dan intelligent platform. Jadi kalau kita gambarkan lagi bagaimana cara kerjanya gitu ya, how it works, dari yang pertama kita connect data kita, lalu yang kedua kita customize aplikasi kita, lalu yang ketiga kita deploy aplikasi kita. Bagaimana sih sebenarnya cara kerjanya gitu ya? Prosesnya akan seperti ini. Seperti yang tadi, dari step 1, step 2 ke step 3. Lalu kalau kita bicaranya tentang connect your data gitu ya. Dari mulai user punya data, bayangkan user punya data karyawan gitu, atau data karyawan yang sedang mengajukan cuti di spreadsheet gitu. Nah, ini bisa langsung kita buat sebagai sebuah aplikasi melalui AppSheet. Dan aplikasi bisa di-deploy dalam bentuk mobile apps, bisa di white label melalui Android atau iOS, dan juga bisa dimasukkan di App Store atau Play Store. Jadi untuk saya yang tidak familiar dengan beberapa database yang sangat menjelimet dan sangat IT itu, untuk saya yang sangat business user, saya bisa ambil source datanya bahkan dari sini, hanya dari spreadsheet saja gitu. Jadi ini source-nya bisa dari mana saja, bisa tolong di notes ini source-nya bisa dari mana saja. Source-nya itu bisa dari yang sifatnya cloud, misalnya CloudSheet, Excel Online, atau Smartsheet gitu ya, atau bisa juga dari yang sifatnya database. Umumnya misalnya seperti MySQL, Postgre, Oracle gitu. Intinya harus online atau harus database. Setelah itu dilakukan customization untuk apps-nya, dideploy untuk aplikasinya. Nah, itulah bagaimana cara kerjanya AppSheet. Lalu kalau dilihat lagi gitu ya, lebih jauh lagi, dengan AppSheet, anyone can make an app. Ini yang memang mau kita suarakan gitu ya di customer kami, bahwa yuk gitu, kita permudah proses untuk pembuatan aplikasi, ya hanya cukup dengan menggunakan satu tools ini saja gitu. Kalau dilihat gitu,
Yang no code with AppSheet yang warnanya biru itu udah ada 1 billion business user. Lalu kalau kita lihat yang tengah ada low code application itu ada 20 million developers. Lalu yang paling ujung kanan itu ada full code application itu digunakan oleh 2 million experienced app developer. Jadi yang membedakan juga gitu yang kenapa AppSheet bisa digunakan oleh semua orang gitu. Jadi berdasarkan grafik ini mengapa no code ini penggunaannya besar dibandingkan dengan kelas lainnya yang low code maupun yang full code. Karena bisnis usernya lebih banyak, karena bisnis user seperti kami-kami ini itu lebih banyak daripada tim IT-nya. Kan banyak ya kalau misalkan ya bisnis usernya ada 500 orang di mana tim IT-nya 5-7 orang gitu ya. That is why kenapa di sini yang untuk no code with AppSheet itu memang jauh lebih banyak, karena reasonnya memang bisnis usernya lebih banyak daripada tim IT-nya. Kalau kita lihat serapan adopsinya, memang lebih tinggi AppSheet masuk kelasnya no code, karena memang aplikasi ini bertujuan untuk meng-enable semua orang atau bisnis user maupun pemula gitu ya, yang nggak bisa bahasa pemrograman apapun, untuk bisa menggunakan AppSheet dan membuat aplikasi sesuai dengan kebutuhannya. So this is the application. Yeah, I think this application is something that you will love and would be your best friend gitu. Lalu bagaimana kalau kita mau meleverage deep integration antara AppSheet dengan Google Workspace? Nah, dengan diakuisisinya AppSheet oleh Google, semua aplikasi di Google dari mulai Google Drive, kalau kita lihat di sini ada Google Drive, ada Google Sheet, ada Google Form, ada Google Document, gitu, kalender sampai dengan Google Meet yang sedang kita gunakan saat ini semuanya native integrasinya. Jadi, kita bisa menggunakan Google Calendar kita sebagai source table database-nya di AppSheet. Misalnya, kalau kita mau bangun aplikasi yang modelnya, contoh booking system gitu ya. Booking systemnya di belakangnya itu menggunakan Google Calendar. Nah, karena ini menggunakan Google Calendar, nanti kalau mau diintegrasikan di Google Meet gitu ya, itu juga bisa. Karena kalau kelasnya ini no code, bukan berarti ini yang mesti di highlight juga gitu ya. Karena ini kelasnya no code, walaupun ini semudah itu penggunaannya, namun tidak menutup akses kemungkinan untuk codingnya kita bukakan gitu. Ini no code tapi codingnya bisa kita bukakan. Tetap ada akses untuk melakukan coding. Jadi misalnya kita buat aplikasi gitu ya, yang tidak semudah itu, atau misalnya kita buat aplikasi yang mengharuskan ada tombolnya, ada tombol next, atau biasanya ada tombol klik di sini gitu ya, ada perintah tombol klik di sini gitu. Nah, tombol ini di belakangnya ada skripnya. Nah, itu juga yang memungkinkan di mana misalnya skrip tersebut untuk memanggil aplikasi lain, itu juga bisa. Nah, itu memungkinkan banget untuk dilakukan. Jadi walaupun ini no code, tetap tidak menutup aksesnya untuk teman-teman IT bisa melakukan coding. Gitu. Jadi sekali lagi meskipun kelasnya no code bukan berarti dia menutup jalan untuk melakukan scripting atau coding. Teman-teman IT juga masih masih ada kerjaannya gitu. Masih bisa dipergunakan oleh teman-teman business user apabila ingin meng-create sebuah aplikasi yang lebih complicated, yang ingin misalnya di belakangnya ada script atau mengharuskan memanggil aplikasi lain. Lalu kalau dilihat dari slide yang ada di sini, ini kita ingin melakukan extend Google Workspace with custom apps and automation. Jadi memang di yang paling atas ini adalah feature-feature yang ada di dalam Google Workspace. Lalu yang paling bawah ini dari yang mulai field delivery sampai dengan resource portal, ini adalah contoh-contoh aplikasi yang sudah dibangun dengan AppSheet. Jadi menggunakan Google Workspace sebagai database-nya, itu paling atas. Bisa juga untuk menggunakan, misalnya entah untuk menggunakan Google Sheet, Gmail, atau Google Drive sebagai media penyimpanannya. Kalau kita lihat di sini, aplikasi yang dibuat ini adalah aplikasi cross industry. Dan dari berbagai macam sektor, dan juga dari berbagai macam departemen. Bisa dilihat, contohnya ada IT tracking, ada expand, ada field delivery gitu ya, bahkan ada live request dan segala macam. Nah,
Nah, ini adalah semua yang sudah bisa digunakan di AppSheet. Nah, kabar gembiranya lagi, kalau kita belinya Google Workspace, kalau kita belinya Google Workspace yang Enterprise Edition, AppSheet ini sudah embed di dalamnya. Mohon maaf sekalian jualan Google Workspace. Jadi AppSheet ini sebenarnya aplikasi yang bahkan bisa kita beli berbarengan dengan Google Workspace-nya gitu ya. Google Workspace-nya embed di dalamnya ada AppSheet-nya, atau bisa aplikasi ini kita gunakan terpisah, kita beli terpisah atau standalone. Jadi enable innovation everywhere. Nah, kalau slide yang sebelumnya contoh-contohnya itu dalam bentuk gambar, sedangkan di dalam slide ini contoh-contoh inovasi yang dibuat oleh AppSheet itu seperti ini sebenarnya. Ada in the field, on the floor, out with customer, and in the office. Jadi contohnya kalau di lapangan bisa digunakan seperti apa biasanya oleh para customer, juga bagaimana ini diinovasikan oleh customer, bahkan hingga penggunaannya di office seperti apa. Jadi dari slide ini kita bisa lihat ya, AppSheet ini bisa digunakan di dalam kantor, di luar kantor, customer facing, atau ya in the office gitu. Jadi apa aja sih yang bisa dilakukan sama si enable apa aja yang bisa dilakukan oleh si AppSheet. Ini adalah contoh customer yang sudah membangun aplikasinya lewat AppSheet. Lalu di slide ini kita bisa tahu bahwa AppSheet memang dibuat dari data gitu ya, build from data. Dengan konsep build from data ini adalah contoh database-nya. Jadi kalau kita lihat yang paling kiri gitu ya, itu yang paling familiar dengan business user. Contohnya ada beberapa contoh kayak spreadsheet gitu ya, bisa dari Google Sheet, bisa dari Excel Office 365 atau dari Excel on the box gitu. Sedangkan untuk yang tengah, yang partnya database, ini yang familiar dengan teman-teman IT, misalnya ada SQL Server, ada MySQL, ada Postgre gitu ya. Jadi ini yang biasanya digunakan sama tim IT, atau misalkan digunakan oleh teman-teman yang nggak mesti jago-jago banget IT, tapi ngerti tentang SQL Server atau Postgre gitu ya. Dan yang paling kanan ini yang tadi sempat saya mention, ini yang untuk di developnya. Jadi masih ada kemungkinan untuk bisa kita extend ke services-nya. Datanya bisa diambil dari mana ya? Datanya bisa kita ambil dari sini, dari any spreadsheet yang ada atau dari database. Lalu AppSheet-nya ini bisa melakukan apa aja sih sebenarnya gitu? Yang native udah ada di dalamnya atau yang udah built-in di dalamnya tuh sebenarnya ada apa aja? Application can do apa? Si AppSheet ini bisa melakukan apa aja? Jadi kalau kita ingat ke slide pertama tadi di awal, ada solution out of the box yang bisa langsung dipakai. Yang tadi ada kotak-kotak kosong yang akhirnya dilengkapi gitu. Itu ada solusi out of the box yang bisa langsung dipakai, namun nggak bisa langsung menjawab gap-nya. Nah, gap-nya seperti kayak tadi, tanda tangan coret-coret itu masih tetap menggunakan pulpen dan kertas gitu ya. Terus kita sekarang juga tanda tangan, coret-coret dengan kertas, atau misalnya kita butuh GPS lokasi nih kalau mau melakukan tracking, atau kita mau ambil gambar, atau kita mau scan barcode dan QR. Kalau memang ada alatnya, memang bisa dilakukan juga untuk scan QR maupun barcode. Jadi aplikasi ini bisa apa saja yang memang sudah di pre-built gitu ya, yang sudah ada di aplikasinya adalah bisa melakukan ini semua. Jadi mulai dari capture image sampai dengan build dashboard itu bisa dilakukan oleh AppSheet. Kalaupun ada aplikasi lainnya yang ingin dibangun itu masih memungkinkan, namun ini adalah yang memang sudah pre-built di dalam aplikasinya. Lalu ini adalah slide terakhir saya sebelum kita masuk ke dalam demonya, biar supaya lebih terasa sebenarnya AppSheet itu bisa melakukan apa dan teman-teman bisa merasakan feel-nya seperti apa tentang AppSheet ini. Ini slide terakhir di mana saya akan bercerita tentang di powerful enterprise platformnya. Jadi tidak hanya sekedar aplikasi, tapi di dalamnya juga sudah embed terhadap intelligence, di mana feature-feature seperti intelligence atau predictive analysis gitu ya, atau misalnya OCR gitu, optical character recognition,
itu untuk membaca dokumen processing itu sudah dibuatkan oleh AppSheet. Jadi bayangkan, misalnya sebuah perusahaan di mana perusahaan tersebut punya finance team yang kemudian setiap bulannya misalnya dia terima 500 invoice gitu ya. Dari 500 invoice itu dia bisa si 500 invoice-nya itu bisa dimasukkan ke dalam AppSheet untuk kemudian bisa diproses oleh si AppSheet ini dan diambil lalu diekstrak data-datanya, misalnya diambil nama PT-nya atau jumlah tagihannya berapa, due date-nya kapan, lalu itu bisa menggunakan si OCR-nya AppSheet. Itu dengan menggunakan si OCR AppSheet. Jadi nanti teksnya itu bisa diekstrak, bisa dalam bentuk PDF atau dalam bentuk gambar gitu ya, kemudian diambil dan ditaruh sebagai output, disimpan di dalam spreadsheet-nya atau apapun yang database-nya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi memang banyak sekali proses-proses yang akhirnya dipercepat, banyak sekali proses-proses yang akhirnya di-cut dengan menggunakan si AppSheet ini. Nah, kalau bicara tentang governance gitu ya, akses adalah segalanya. Yang makanya kita bisa membuat aksesnya jadi granular. Misalnya, contohnya, data A, saya bisa melihat data A, si A bisa melihat hanya data B, kemudian yang lain melihatnya hanya data C. Namun approval-nya hanya bisa dilihat oleh approver gitu ya. Nah, ada logic, tetap ada logic yang berjalan di situ, seolah-olah memang ada sysadmin yang mengatur itu. Atau kalau misalnya di AppSheet kita sebutnya ada AppSheet editorial gitu yang mengatur itu semua gitu. Jadi memang platformnya sudah disediakan sedemikian rupa, tidak hanya untuk meng-create aplikasi, tapi memang bisa untuk melakukan selain itu gitu ya, bisa meng-increase performance-nya, ada intelligence-nya, ada predictive analytic dan OCR gitu, governance-nya juga diperhatikan, dan juga bisa melakukan integration ke beberapa data source lainnya gitu. Mungkin silahkan kalau misalnya ada pertanyaan masuk ke tombol chatnya. Selanjutnya untuk ada short demo yang akan dibawakan oleh partner kami, oleh Robi. Waktu dan tempat dipersilahkan Robi. Terima kasih. Thank you Bu untuk welcome-nya. Presentasinya bagus banget Bu, bergelora gitu ya. Meskipun ini tanggal tua kayaknya, kita tua banget tanggalnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian terima kasih sudah mau stay in ya di webinar kita hari ini nih, menjelaskan penjelasan dari Bu Siva tadi yang luar biasa, very detail dan very thorough. Silakan loh Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ya, silakan bertanya di tombol kanan bawah di sampingnya segitiga. Itu ngomong-ngomong bukan Squid Game ya Bapak Ibu, yang mirip soalnya logonya. Gitu. Jadi di sebelah kirinya ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan langsung diketikkan saja di situ, nanti ada tim-tim saya yang standby juga untuk membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Itu juga ya Bu ya. Nah, ya. Saya dikasih durasi kurang lebih 45 menit untuk mendemokan bagaimana. Kan 2 jam. Oh 2 jam ya. Ini saya kemarin ditantang ceritanya Bu. Bisa nggak bikin aplikasi sejam aja? Bisa gitu nggak? Nah, ini makanya kita coba pakai AppSheet. Yuk, coba yuk coba dilihatin nih, ada 74 partisipan nih. Nah, ya makanya luar biasa sekali antusiasmenya hari ini, Bu. Padahal ini tua banget tanggalnya ini kan. Bener. Banget nih. Oke, jadi Bapak Ibu, yang saya akan lakukan adalah saya akan buat aplikasi yang mayoritas sering dipakai ya, terutama untuk teman-teman sales gitu. Saya akan buat satu aplikasi simple workflow yang bisa membuat generate PDF quotation sekaligus meng-emailkan quotation ini kepada orang yang dituju pada customer-nya. Nah, database yang nanti akan saya gunakan, saya akan kombinasikan. Kalau tadi di Bu Siva disampaikan, gampang bikinnya pakai spreadsheet, kita akan pakai spreadsheet juga. Nah, tapi ada juga nih beberapa perusahaan yang kemudian butuh, bisa nggak saya mau database-nya on-premise saya aja. Saya punya SQL Server di on-prem nih, pakai itu bisa nggak? Nah, saya juga akan pakai itu, tapi pakai yang cloud, Bapak Ibu, pakai GCP nanti. Nah, jadi sambil saya menjelaskan, saya mohon Bapak Ibu nih sambil membayangkan, kira-kira AppSheet ini nanti bisa membantu Bapak Ibu membuat workflow apa, membuat proses apa, gitu kan? Mungkin Bapak Ibu dari kemarin tahun ini ada inisiatif, ya kita mau digitalisasi workflow approval budget misalkan, atau kita mau digitalisasi pembuatan invoice kayak misalkan. Nah, mohon dibayangkan. Jadi nanti kita bisa diskusi setelah demo.
sambil demo, Bapak Ibu juga bisa bertanya di kolom chat kanan bawah itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, izinkan saya untuk share screen saya Bapak Ibu, dan saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang sudah sering bertemu dengan saya juga nih. Terima kasih juga sudah hadir. Semoga ini nanti bisa memberikan insight baru ya, insight tambahan untuk Bapak Ibu nih ke depannya. Baik, sebentar. Oke. Baik, Pak Lufdi atau rekan-rekan yang lain bisa konfirmasi apakah sudah melihat screen saya? Sudah. Sudah ya? Baik. Jadi, masuk ke bagian pertama dulu, kenapa sih kok AppSheet itu menjadi mudah ya? Karena sekali lagi, stigma yang selama ini berkembang itu ketika kita bicara membuat aplikasi selalu tim IT, dan tim IT. Padahal belum tentu tim IT yang ada itu standby atau sedang kosong gitu kan. Pasti selalu ada jalur kerjanya. Sehingga ide-ide yang datang dari business users tadi itu jarang bisa di follow up tepat waktu gitu kan. Pasti akan molor, pasti time frame-nya panjang gitu kan. Nah, Google memotong jalan itu dengan memberikan tools bagi para business users untuk bisa membuat workflow, menciptakan ide-idenya mereka, merealisasikan ide mereka menjadi nyata. Gitu kan. Kenapa saya bilang business users? Karena contohnya saya pribadi. Saya sebagai insight saja Bapak Ibu, saya lulusan sastra Inggris. Jadi kalau dibandingkan dengan Bapak Ibu yang hadir saat ini, saya levelnya pasti di paling bawah nih. Gitu kan. Nggak bisa coding, nggak tahu coding gimana gitu kan. Nah, tetapi dengan AppSheet, saya punya kesempatan untuk merealisasikan ide saya. Saya punya ide invoice ini nggak perlu deh kita request manual ke finance. Kita bikin sendiri. Kita tinggal isi datanya, kita isi kuantitinya berapa, langsung terhitung jumlah tagihannya berapa, dan langsung dikirimkan invoice-nya, quotation-nya ke kliennya. Nah, ini bisa kita realisasikan dengan AppSheet, dan inilah yang hari ini akan kita coba ya. Nah, Bapak Ibu kalau sambil mau mencoba, AppSheet itu sangat mudah untuk dipelajari dan dicoba dari awal ya. Bapak Ibu tinggal masuk saja ke appsheet.com. Di situ sudah ada panduan-panduan bagaimana membuat aplikasi. Kemudian bahkan juga ada template-template ya, template-template aplikasi yang sudah ada. Kalau tadi di presentasinya Bu Siva, ada tuh aplikasi-aplikasi yang sudah jadi, bisa dicontoh gitu kan, bisa dipelajari. Nah, Bapak Ibu tinggal buka saja aplikasi yang mana yang mau dieksplor di sini. Nah, mari yang pertama kita mencoba membuat aplikasi. Jadi, by default, AppSheet itu memberikan kita 3 jalan untuk membuat sebuah aplikasi. Kita bisa membuat dari data yang kita punya, kita bisa mulai dari sebuah ide, atau kita copy dari template tadi. Yes, betul. AppSheet ini mudah di copy and paste, Bapak Ibu. Jadi misalkan ada Bapak Ibu menemukan satu aplikasi yang sudah dipublish oleh seseorang ya, kayak tadi misalkan ada sample apps, Bapak Ibu merasa, oh ini relevan ini untuk saya, di copy langsung aja bisa, tinggal kita customize sesuai kebutuhan perusahaan kita masing-masing. Itu kalau kita start with template. Bagaimana dengan start with idea? Nah, ini salah satu benefit dari menggunakan AppSheet bagi business users, adalah bahwa user itu taunya, saya maunya begini, saya membayangkan aplikasinya begini. Sehingga kayak tadi saya membayangkan mau membuat aplikasi yang quotation-nya bisa kita isi dan ngirim otomatis. Maka saya tinggal ketikkan di sini Bapak Ibu. Series of quote. Ini ya. Nah, si AppSheet-nya langsung memberikan suggestion bagi saya. Oh, kamu maunya ini dah. This app has a collection of series quotes. Jadi saya tinggal klik. Jadi ada natural language processing yang berjalan di belakangnya AppSheet. Ini yang kemudian memungkinkan para user untuk tidak perlu coding. Kamu punya ide apa? Ketikkan, langsung diberikan simulatornya, dan langsung dalam mode mobile phone. Sudah mobile ready lah istilahnya. Itu kan. Nah, bayangkan kalau kita develop dari nol ya Bapak Ibu, dari zero, wah kita membuat tampilan mobile aja harus scripting banyak gitu kan. Nah, kita harus menyesuaikan dengan ukuran layar masing-masing handphone segala macamnya gitu. Nah, sekarang saya ketikkan saja series of quotes, langsung muncul seperti ini. Nah, saya mau tambahkan lagi, sudah ada suggestion di sini, tinggal saya klik saja. User bisa menambahkan series quote baru. Oke. Kita lihat langsung yang tadinya tidak ada tombol plus-nya, langsung ada tombol plus-nya untuk membuat quotation baru. Dan lihat sudah ada gambar image-nya di sini. Artinya kalau user nanti akses lewat handphone, ya handphonenya, kamera handphone bisa difungsikan.
entah buat ngefoto, nge-scan, atau yang lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan, wah saya bisa nih bikin aplikasi absensinya butuh selfie. Jadi nggak perlu investasi ke software yang dedicated gitu. Bapak Ibu cukup geser investasinya ke AppSheet, platformnya, supaya Bapak Ibu bisa bikin ratusan aplikasi dengan AppSheet-nya. Nah, saya tambahkan lagi, bisa edit. Kalau tadinya ketika saya masuk ke sini, tidak bisa diedit sama sekali. Saya tambahkan edit sekarang. Maka langsung menyesuaikan. Yang tadinya tidak ada tombol edit, sekarang bisa saya edit. Dan sekali lagi, tidak perlu coding. Saya tambahkan lagi sekarang, email quote. Nah, langsung diberikan beberapa pilihan dan kita tinggal memilih yang mana yang cocok, gitu kan. Nah, yang pertama supaya saya bisa email, saya harus mendapatkan emailnya dulu. Maka saya mau cari yang mana sih yang ngasih email properti, oh ternyata yang ini. Series quote punya email property. Maka sekali lagi akan melakukan pembaharuan dan lihat sekarang ada area email sekarang di sini. Sehingga ketika kita kembali ke halaman home utama, kita tambah plus, yang tadinya tidak ada kolom email sekarang jadi ada kolom email. Nah, sekali lagi tanpa coding. Nggak ada 1 menit, saya sudah selesai membuat satu aplikasi. Gitu kan. Nah, tentunya ini perlu kita save dan kita perbarui lagi ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi Bapak Ibu sekarang sudah bisa melihat bahwa ternyata memulai membuat aplikasi dari AppSheet itu tidak sulit gitu. Kita tinggal mengetikkan saja ide kita apa di sini dan AppSheet-nya langsung membuat simulasi di sini. Nah, ini adalah metode membuat aplikasi yang kedua, mulai dari ide. Tadi kita sudah melihat ya, dari start sampel, kemudian kita melihat dari ide, baru saja kita sekarang deep dive dengan data kita. Nah, bagaimana kita memulai data kita? Tadi disampaikan oleh Bu Siva ya, sangat detail bahwa source-nya ini bisa banyak. Bisa, kalau kita bicara business users itu biasa pakai spreadsheet seperti ini. Maka ya sudah, diberikan saja, buat saja spreadsheet-nya. Karena langsung dari spreadsheet ini akan ada tombol app sheet-nya. Ya, jadi tinggal kita create an app saja. Gitu. Nah, kenapa kok spreadsheet ya? Sekali lagi, ini targetnya adalah business users, supaya meringankan beban tim IT. Jadi, user punya ide apa, langsung bikin aplikasi sendiri dari database spreadsheet. Gitu kan. Nah, kalau butuh lebih jauh gimana Pak? Nah, kita jadi mendapat penjelasan juga dari Bu Siva bahwa source-nya ini nggak harus dari Google Spreadsheet. Gitu kan? Bisa juga dari sebuah database, baik itu cloud database maupun dari on-premise database. Kita juga bisa pakai Google Calendar, bisa pakai Oracle Data, bisa pakai Salesforce, bisa pakai APG juga. Bapak Ibu mungkin pernah mengikuti webinar APG dari kami. APG ini API Management, yang bisa membantu juga untuk mengatur API yang Bapak Ibu punya nih. Ini bisa connect ke sana juga. Jadi ketika Bapak Ibu sekarang punya bayangan, oke, saya bisa nih sekarang, saya mau bikin aplikasi tapi saya nggak mau di cloud karena ini konfidensial atau mungkin karena ini core business. Kita terikat aturan nggak boleh di cloud nih core business kita, harus di on-premise. AppSheet masih memungkinkan untuk membuat aplikasi dengan itu. Jadi kita tinggal pilih on-premise database-nya, kemudian kita pastikan bahwa orang yang menghubungkan AppSheet ini dengan database on-prem tadi punya akses ke database-nya itu sendiri. Makanya di sini diminta user email dan password. Gitu ya. Nah, saya sudah menghubungkan untuk mempersingkat waktu juga ya. Saya sudah menghubungkan beberapa database dan semuanya ini kebetulan cloud. Dan ada satu database namanya MySQL Webinar yang hari ini akan saya pakai. Gitu ya. Jadi ada 2. Ini adalah database yang pertama dari MySQL, saya host di GCP, di Google Cloud Platform. Jadi Bapak Ibu kalau ada server on-premise pakai MySQL, mau di-cloud-kan supaya reliability-nya nambah, lebih robust, lebih bagus, uptime-nya bisa pakai Google Cloud juga ya. Nah, ini database yang pertama. Database yang kedua adalah spreadsheet. Jadi memberikan perspektif bahwa user-user yang selama ini pakai spreadsheet untuk workflow-nya, sekarang bisa kita buat tampilan aplikasinya. Nah, without further ado, saya mau pencet tombol shortcut yang ada di sini. Saya tinggal create an app saja. Maka saya tinggal menunggu loadingnya selesai dan proses ini akan memakan waktu tidak lebih dari 5 menit. Nah, ini sudah selesai. Jadi AppSheet saat ini sedang mengolah spreadsheet saya
Dan setelah selesai, saya langsung klik Start Customize. Nah, yang pertama akan dia ambil adalah data spreadsheet yang aktif ketika saya pencet shortcut-nya tadi. Makanya di sini ada company list. Maka ketika saya masuk di sini, company list sudah masuk. Nah, tetapi lihat, sudah ada suggestion untuk tabel yang lain. Jadi tinggal saya klik saja. Tinggal saya klik product name, maka sudah masuk product name-nya. Program yang pun akan melakukan sinkronisasi ulang. Dan saya masukkan lagi tabel sales. Jadi saya punya 3 tab tadi ya di spreadsheet. Semuanya sudah terimport dengan cepat sebagai database dari aplikasi AppSheet saya di sini. Gitu. Jadi cepat ya Bapak Ibu ya untuk melakukan koneksinya. Nah, sebelum lebih lanjut masuk ke dalam table database ini, saya ingin memperkenalkan secara sekilas dulu Bapak Ibu interface dari AppSheet-nya sendiri. Yang pertama adalah kita lihat di kolom kiri, ini adalah kolom kerja kita nantinya. Jadi di sini ada informasi. Informasi ini sekilas mengenai aplikasi kita. Ada data. Data ini semua yang berhubungan dengan database kita. Baik itu database yang spreadsheet seperti yang baru saja saya import, ataupun yang berupa cloud database MySQL seperti tadi. Kemudian kita juga melihat ada UX di sini. Jadi tampilannya kita tinggal memilih. Bahkan tadi ketika saya mengimport database, si AppSheet-nya ini udah ngasih saran nih. Udah ada beberapa lokasi. Kenapa Pak kok tiba-tiba ada view map di situ gitu kan? Ke-trigger pertanyaannya. Bisa jadi karena salah satu tabel saya, kalau saya lihat ke sini, dalam company list-nya ada mailing address, ada alamat. Nah, alamatnya ini akan dicoba untuk diterjemahkan oleh tampilan AppSheet-nya berupa Maps, sehingga ada titik-titik di sini. Gitu. Jadi selama alamatnya cocok dengan Google Maps, ya itu akan ditampilkan berupa titik ini. Ya. Nah, ini untuk UX. Kemudian ada behavior, ada tombol-tombol yang sudah tergenerate otomatis, di antaranya tombol add, delete, edit, view map, ya karena ada tampilan map, dan lainnya. Kemudian ini yang terpenting yang akan kita pakai juga adalah ada otomasi. Saya tadi berikan konteks, aplikasi yang mau saya buat ini, salah satunya ingin hasil input business users langsung dibuat PDF-nya, kemudian PDF-nya dikirimkan sebagai attachment ke customer yang emailnya dimasukkan ke dalam form submission-nya. Nah, maka nanti kita akan desain di sini. Kemudian kita ada security juga untuk mengatur bagaimana level of security yang, karena itu tadi ada good corporate governance, itu sudah masuk sekali poinnya di AppSheet. Kemudian ada intelligence juga, di mana kalau tadi disampaikan ada OCR, gitu ya, ada predictive model analysis. Ini semuanya sudah bisa disupport oleh AppSheet. Ya. Nah, kemudian tetap ruh utama dari Google adalah kolaborasi, maka yang membangun aplikasi ini tidak harus 1 orang, Bapak Ibu. Bisa 2 orang, bisa 3 orang. Konsepnya kolaborasi, kita tinggal share aja aksesnya nanti ya. Dan yang terakhir ini adalah manage. Manage ini untuk kita mengatur nih. Apakah kita mau white label? Nah, yes Bapak Ibu, AppSheet ini Bapak Ibu bisa white label aplikasinya, dan Bapak bisa white labelkan untuk baik itu Android maupun iOS gitu ya. Tentunya ini akan membutuhkan next step tambahan ya, yang mungkin business users belum bisa lakukan. Tapi secara konsep, aplikasi yang Bapak Ibu bangun itu nanti bisa di white label, bisa untuk Android dan bisa untuk iOS. Gitu ya. Nah, dari sini silahkan Bapak Ibu barangkali sudah ada pertanyaan ya, silahkan diketikkan di kolom chat di kanan bawah. Jangan takut salah mencet, sekali lagi itu bukan Squid Games ya, meskipun logonya sama. Udah banyak Mas Robi pertanyaannya. Oh, udah banyak ya? Udah banyak. Belum masuk padahal ini Bu. Oke ya. Jadi ngomong-ngomong Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali kalau di tengah-tengah mungkin agak nyendat ya, karena ini lagi ada trouble juga koneksinya ini. Jadi semoga kedepannya lancar-lancar saja. Oke, kita kembali masuk ke bagian database Bapak Ibu. Saya sambung tadi, saya sudah memasukkan spreadsheet saya sebagai database di sini ya. Saya mau sekarang memasukkan MySQL saya yang tadi sudah saya sambungkan, sudah masuk di sini ya. Nah, maka saya mau tambahkan 1 tabel baru. Semua yang saya punya sudah termasuk di sini. Tinggal saya klik saja MySQL. Ya. Nah, di sini saya akan ditanya tabelnya yang mana. Nah, maka saya juga punya tabel dalam SQL Server saya, kan tinggal saya pilih saja. Selesai. Nah, ini poin security pertama yang Bapak Ibu bisa atur.
gitu. Kadang-kadang banyak sekali yang bertanya, "Duh, Pak, kalau ini connect ke database, ini bisa apa aja? Bisa nulis kah? Atau read only kah? Atau update value yang di sana kah?" Nah, maka jawaban saya tergantung kebutuhan kita, Bapak Ibu. Kalau kebutuhan kita ternyata cuma harus read only, ya sudah kita pilih read only saja. Gitu. Tapi kalau ternyata kebutuhan kita adalah saya butuh nyimpen datanya di database, gitu ya, maka ya mau nggak mau karena kebutuhannya seperti itu kita pilih adds dan update, gitu ya. Boleh hapus nggak? Jangan boleh dihapus. Pokoknya jangan dihapus, ya udah delete-nya kita tidak centang. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu security pertama dan ini sangat applicable untuk semua tabel. Ingat tadi saya punya satu file spreadsheet tapi di dalamnya ada 3 table. Masing-masing table itu saya bisa atur. Misalkan untuk table product name ini saya tahu product name-nya nggak akan nambah, misalkan gitu ya. Maka ya saya hapus aja, ini read only aja, itu memungkinkan. Tapi untuk 2 tabel yang lainnya bisa edit, bisa add baru. Gitu. Jadi kita yang benar-benar menentukan aksesnya seperti apa. Dan user sekali lagi nggak perlu scripting, mungkin bikin validasi apa gitu ya, nggak perlu. Ini tinggal kita centang-centang saja. Gitu. Nah, jadi sekarang saya sudah punya 4 tabel, Bapak Ibu. Saya punya 4 tabel, 3 tabel berasal dari spreadsheet, biasa untuk dipakai user, 1 tabel dari database yang on cloud. Ya kan? Biasa dipakai oleh para master-master tim IT seperti Bapak Ibu nih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, kita mau otak-atik tabelnya. Kita bisa klik pada halaman view column di sini. Nah, sama halnya seperti database pada umumnya Bapak Ibu. Mereka pasti akan punya nama kolomnya apa dan tipe kolom itu apa. Jadi kalau sedikit kita melihat kembali pada company list di sini Bapak Ibu ya. Saya punya nama, punya domain, punya company logo ini, kalau kita buka ini merujuk pada logo perusahaannya. Gitu ya. Nah, ketika saya import ini ke AppSheet, AppSheet itu sudah memberikan suggestion. Oh, sebaiknya tipe kolommu itu kalau company name pakai name. Kalau URL ini pakai teks. Nah, suggestion-nya bisa jadi tepat, bisa jadi kurang tepat, kurang sesuai dengan apa yang kita mau. Sehingga kita bisa ganti, misalkan untuk URL ini saya mau pakai URL saja. Ya. Nah, sementara untuk thumbnail, untuk company logo, saya maunya ini picture saja. Nah, kita pakai image. Ya. Jadi kita bisa menyesuaikan Bapak Ibu, tipe kolom masing-masing ini sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Nah, ini kita bisa lakukan untuk semua table. Jadi kalau saya masuk ke product name, maka product name-nya ini pun juga langsung menyesuaikan. Kita kembali dulu ke tabel aslinya. Di sini ada nama produknya dan ada unit price-nya. Nah, di sini AppSheet langsung ngasih saran, oh unit price-nya pakai price aja ya. Gitu. Nah, ini udah bisa. Ya kan? Nah, selanjutnya pakai, kita lihat di sales, ada sales email. Tipe kolomnya langsung menyesuaikan email, dan seterusnya. Nah, kita lihat ini yang tabel database saya ya. Nah, ini pun langsung dibaca. Meskipun mungkin di database-nya Bapak menentukan type kolomnya ini adalah integer misalkan, atau teks apapun itulah. Nah, di AppSheet bisa jadi totally different, totally berbeda tipe kolomnya. Ini memungkinkan. Sekali lagi, tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Gitu ya Pak ya. Nah, dari sini saya mau share sebentar. Nah, saya perlihatkan satu aplikasi yang jadi. Ini kita akan review apa-apa yang sudah saya lakukan nih dengan aplikasi yang sama sebetulnya, tapi saya sudah buat penyesuaian beberapa ya. Kita tinggal review supaya waktu kita efisien. Ada kesempatan untuk saya menampilkan aplikasi lain nantinya. Gitu. Oke. Nah, jadi tetap sama. Saya punya 3 tabel database, ya kan? Dari spreadsheet, kemudian satunya dari sebuah SQL server. Gitu ya. Nah, yang pertama, kita lihat dari company dulu. Nah, ngomong-ngomong ini sudah saya sesuaikan juga Bapak Ibu ya. Jadi kalau sebentar saya kembali ke sini, ke UX. Nah, di UX ini sudah saya sesuaikan. Jadi tampilannya sudah bukan lagi seperti tadi, tapi sudah saya custom. Nah, kita coba custom aplikasi yang tadi ya. Bentar.
Oke. Pak Lufdi, Bu Siva, kira-kira pertanyaannya sudah banyak belum di situ? Banyak Sambil sekali. satu dua pertanyaan boleh nih sambil saya nyari yang tadi. Iya. Nanti gini, saya untuk webinar ini Banyak. saya akan persembahkan 5 voucher yang akan saya sebar. 2 voucher nanti akan dipilih dari pertanyaan terbaik. Nanti mungkin Mas Robi pilih 1, Mbak Siva pilih 1, yang 3 sisanya akan saya undi. Kalau mau kita mulai nih dari pertanyaan yang mana nih? Boleh. Paling Boleh, atas boleh. aja Mas Lufdi. Paling atas, oke. Mm-mm. Dari Pak Biondi. Nah, izin tanya tadi saat untuk source data. Database yang disupport hanya yang di slide tadi saja yang Postgres, SQL, Server, MySQL, Amazon DynamoDB. Kalau grab data dari Oracle Database bisa nggak ya? Ya, dari Oracle bisa Pak, dari Postgre bisa, SQL Server bisa, MySQL Server pun bisa, baik itu on-premise maupun on-cloud ya. Itu memungkinkan. Bisa. Nah, contoh saya hari ini kebetulan menggunakan MySQL yang saya host di Google Cloud Platform, bukan on-premise memang. Tapi baik on-premise maupun cloud sebenarnya sama-sama memungkinkan. Gitu. Jadi kuncinya any database atau any source yang bentuknya spreadsheet itu bisa gitu ya. Betul, betul, betul. Betul. Nah, kedepannya karena ini sudah tim AppSheet dan tim Google kan sudah berkolaborasi ya. Jadi database lain pun kedepannya juga insya Allah akan segera disupport Pak. Gitu. Kalau Bapak ada kebutuhan spesifik gitu ya, database-nya bukan yang database umum dipakai gitu ya. Let us know, kita bisa ngobrol lebih lanjut Pak. Gitu. Nah, Mas Robi mau lanjut presentasi atau kita jawab pertanyaan aja? Boleh satu lagi? Satu lagi dari Pak Ari Yulianto. Apakah data yang telah diinput oleh pengguna bisa menjadi output berupa soft copy PDF dan bisa di-send to email atau send to print PDF atau printer dari AppSheet-nya langsung? Contoh soft copy invoice atau tanda terima. Nah. Ya, itu bisa. Bisa. Nah, itu yang nanti kita akan lakukan Pak ya. Kita akan lakukan itu. Jadi ini aplikasi yang tadi sudah saya buat ya. Aplikasinya masih default dari suggestion AppSheet, tapi sudah saya adjustment dan hasil adjustmentnya ini. Jadi kayak kita demo masak itu kan udah ada barang jadinya kan, kadang-kadang makanan jadinya gitu. Nah, kita review sekarang Bapak Ibu. Apa yang adjustment apa saja yang sebenarnya sudah saya rubah, gitu ya. Yang pertama kita masuk dulu di datanya, gitu kan. Masih sama sebetulnya. Kalau tabel yang dari database namanya quotes di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah titik tumpu utama kita, gitu. Dimana kalau kita bicara tentang tabel database ya, kita bicara ada relational data, gitu kan, ada hubungan antara satu tabel dengan tabel lain. Nah, AppSheet pun juga memungkinkan untuk melakukan itu. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan referensi ini. Jadi dalam quote ini, Bapak Ibu, quote ini kan ada nama tabel company name. Nah, ini di tabel quote yang ada di SQL. Sementara saya juga punya tabel lain dari spreadsheet namanya company name ini. Dari company list. Ya kan? Ada company name. Nah, yang saya lakukan adalah memberikan hubungan antara company name di quotes dengan company name yang ada di company list. Supaya apa? Supaya user saya ketika mau membuat sebuah quotation ya, ketika mau membuat quote baru, dia tinggal milih seperti ini. Nah, kalau tidak ada relationnya, maka yang terjadi ya usernya harus ketik manual. Padahal tujuan kita tadi membuat tabel company list adalah supaya rapi. Nama klien company kita ada, gitu kan. Kemudian quote-nya di tabel yang terpisah. Tapi dua-duanya sama-sama terhubung. Nah, ini yang dimungkinkan dengan simple sekali, tinggal kita memberikan referensi. Nah, caranya seperti ini. Company name ini contohnya ya, tipe kolomnya adalah referensi. Kita bisa aja milih teks seperti ini. Dan kita coba simpan, kita lihat ya apa yang akan terjadi kalau kita pilih company name-nya di quote berupa teks. Tidak ada relational sama sekali. Nah, lihat error. Ini merah-merah ini menunjukkan error, Bapak Ibu. Kan? Jadi AppSheet-nya itu udah ngasih saran, kamu kan punya tabel company name lain gitu kan, coba dihubungkan. Maka saya rubahlah menjadi referensi. Nah, di referensi ini saya secara eksplisit menentukan ini referensinya kemana. Saya referensikan ke company list.
Kan? Saya klik done, saya simpan, maka ya akan dikembalikan seperti tadi. Gitu kan. Jadi kenapa kok bisnis user bisa pakai AppSheet? Ya karena ini tinggal klik-klik sana sini Bapak Ibu, tinggal kita upload database-nya, tentukan kolomnya, kemudian buat relation antar tabelnya. Apakah wajib membuat relation antar tabel, Pak? Nggak wajib juga sebetulnya. Tetapi kalau kita mau bagus hasilnya ya lebih baik kita hubungkan gitu kan. Nah, maka sekali lagi kita pilih langsung muncul seperti ini. Jadi ada label-labelnya, ada gambar image-nya seperti ini kan, ada nama perusahaannya dan wah nama perusahaannya belum ada. Kita tinggal klik new di sini. Karena ingat tadi pada tabel customer saya membolehkan untuk menambah data baru di sana. Sehingga AppSheet langsung menerjemahkan, oh ternyata itu maumu, ya udah tak bikin tampilan form baru nih, kayak gini. Jadi user nggak perlu lagi masuk ke menu lain atau tampilan lain, nggak perlu, langsung dia lihat di sini, oh nggak ada, oke, aku bikin baru. Gitu. Kita tinggal mengetikkan saja, kita bisa upload logonya juga. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ada pertanyaan, loh Pak, kalau misalkan ada upload kayak gitu, entah itu upload gambar, upload dokumen, larinya kemana? Gitu. Nah, larinya by default pasti ke Google Drive yang punya aplikasi ini. Jadi si adminnya si aplikasi ini. Dia tersimpan di sana. Gitu kan. Nah, sehingga apa? Sehingga memudahkan bagi kita untuk kemudian mau share atau melindungi, memprotek datanya ya, atau mau diretensi. Bapak Ibu perusahaannya kena aturan harus retain data 10 tahun ya. Ini bisa dibantu dengan Google Drive juga. Ini salah satu deep integrasi antara AppSheet dengan Google Workspace itu sendiri. Ya. Nah, ini referensi dan saya sudah lakukan banyak sekali referensi di sini Bapak Ibu. Selain juga membuat adjustment untuk tipe kolomnya juga ya. Nah, yang mau saya tampilkan ke Bapak Ibu selanjutnya adalah bahwa semua tampilan-tampilan ini kita bisa mengatur Bapak Ibu. Bu Siva tadi menyampaikan, kita bisa loh di AppSheet itu mengatur. Kalau Pak Lufdi yang login, hanya lihat datanya Pak Lufdi. Kalau saya yang login, hanya lihat data saya. Caranya gimana? Nah, caranya adalah dengan menggunakan alamat URL ID loginnya tadi. Jadi setiap saya login, email saya terbaca. Email corporate saya terbaca. Pak Lufdi login, email corporate-nya Pak Lufdi login, terbaca. Ya, maka dari sinilah AppSheet membuat jenjang perbedaannya. Gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Dengan memanfaatkan formula, dengan show, editable, require. Semua ini tinggal kita centang-centang saja. Seperti ini contohnya. Apakah ini quote ID ini perlu di-show? Oh, nggak perlu. Tinggal kita hilangkan saja centangnya. Selesai. Kita nggak perlu nge-hide, kita nggak perlu ngapa-ngapain gitu kan. Apakah boleh diedit quote ID-nya? Nggak boleh. Kita tinggal uncheck saja. Mudah sekali Bapak Ibu. Ya. Nah, loh, kok ini ada yang aneh gitu ya? Ada yang tidak dicentang tapi berupa tulisan. Nah, ini salah satu logic yang berjalan di AppSheet. Jadi, gimana Pak jalannya logiknya? Apakah harus pakai for, looping, dan seterusnya? Enggak. Ingat, AppSheet itu punya satu set expression yang sangat-sangat mudah untuk dipelajari Bapak Ibu. Dan saya yakin sambil berjalan Bapak Ibu pun akan bisa nantinya dengan ini. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di bawah ini sudah ada contoh-contoh expression-nya seperti apa. Saya membuat kondisi di mana ketika opsi jawabannya adalah 1, tampilkan 1. Kalau opsi jawabannya adalah 2, maka tampilkan 2. Ketika opsinya 3, tampilkan 3. Maksudnya apa sih? Maksudnya dampaknya di sini. Ketika saya pilih, how many SKU, lihat Bapak Ibu ya, di sini tidak ada apa-apa. Saya besarkan aja dulu. Bentar. Oke, nah di sini sudah ada quote ID yang terisi, company name-nya saya pilih ya, misalkan Apple. Kemudian domainnya lihat ini sudah otomatis ngindeks sendiri Bapak Ibu. Sudah memunculkan, oh ketika dipilih Apple, domainnya berubah Apple. Ketika saya pilih AppSheet, domainnya berubah menjadi AppSheet. Sesuai dengan data customer saya tadi yang saya buat di tabel. Nah, customer name misalkan kita anggap Lufdi. Emailnya adalah lufdi@poinstar.com. Ya, kita pilih kontrak type-nya bisa flexible commitment. Nah, kontrak man-nya ada drop down yang bisa kita pilih Bapak Ibu ya, kita bisa menentukan drop down-nya mau apa saja. Jadi kalau tampilannya form milih salah satu jawaban bisa. Nah, ini yang mau saya highlight Bapak Ibu. Saya sudah membuat sistem matematika perhitungan ya, rumus di dalam AppSheet. Misalkan di sini saya tulis P
statementnya adalah 1 bulan. Berapa SKU? Kalau saya pilih 1, maka munculnya hanya 1. Ada 3 kolom baru. Kalau saya pilih 3, maka muncul lagi 2 SKU sisanya. Padahal tadi awal-awal nggak keluar apa-apa ya Pak Lufdi ya. Gitu. Jadi kita bisa mendesain ini dengan cara apa? Ini tadi, makanya saya buat ini kapan nih di show. Nah, di show selalu di show atau ada syaratnya di show? Ya udah, syaratnya di show kalau misalkan SKU-nya 1 atau SKU-nya 2 atau SKU-nya 3 gitu kan. Nah, jadi misalkan nih Bapak Ibu membayangkan ada sebuah form. Formnya ini di bawah ada kata-kata manajernya siapa. Nah, manajernya siapa ini value-nya langsung terisi. Kayak tadi ada domain yang tiba-tiba terisi nongol aja. Itu bisa kita atur. Tapi nggak boleh nih orang lain selain manajer ngelihat. Maka kita bisa atur show if-nya di sini. Misalkan kita bisa menentukan, contohnya di sini ya, misalkan kita menentukan kepala kolomnya tadi adalah how many SKU gitu ya. Dan ini adalah kepala kolom Bapak Ibu, nama kolomnya. Jadi kalau nama kolomnya di sini berapa SKU-nya ya sudah berarti berapa SKU gitu kan. Gitu. Jadi ini kita bisa eksplisit yes or no atau somewhere in between dengan conditional. Editable apakah sama Pak? Sama. Kita bisa memberikan kondisi siapa sih yang bisa ngedit ini. Contoh, saya tadi kembali ke form, kita buat contohnya di sini. Nah, quote ID ini kan saat ini bisa diedit, ya kan? Bisa ditambah-tambahkan. Nah, tapi kita bisa buat Bapak Ibu, editable-nya juga bersyarat. Bagaimana caranya? Misalkan, saya klik expand. Nah, saya bikin kondisi sekarang di quote ID. Editable, ya diedit, tapi saya kasih syarat. Sekarang adalah user email sama dengan secara eksplisit saya tentukan lufdi@pointstar. Nah, jadi ekspresinya pun mudah, sangat mudah untuk dipelajari. Dan langsung absennya ngasih tahu. Kalau salah ya akan muncul error, kalau betul ya betul seperti ini. Gitu kan? Nah, tinggal saya save. Nah, saya save ulang supaya aplikasinya terupdate sekarang. Nah, nanti ada kalanya ketika kita melakukan edit itu Bapak Ibu, si Absid bilang, oh ini jadi key. Nggak boleh kamu edit kayak gini. Dia akan mengembalikan sendiri. Kan? Nah, sekarang Bapak Ibu notice bahwa ini nggak bisa lagi diedit. Kalau ini yang masih bisa diedit Bapak Ibu ya. Saya refresh. Email saya adalah yang saya pakai adalah admin@pointstar.com gitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak cocok. Tadi kita memberikan syarat quote ID-nya itu hanya bisa diedit kalau misalkan yang masuk itu namanya Lufdi gitu ya. Nah, maka sekarang udah gray, nggak bisa lagi saya edit Bapak Ibu. Karena ada conditional yang berjalan di situ. Jadi ini salah satu granular metode yang Bapak Ibu bisa pakai nanti untuk menentukan siapa bisa ngisi, siapa bisa ngupdate, siapa bisa lihat. Gitu. Oke, nah saya pause dulu Pak Lufdi, apakah ada pertanyaan lain yang bisa dibacakan? Mungkin satu dulu. Oke Mas, banyak banget sebenarnya. Saya ini sebenarnya penonton Bapak Ibu sekalian sangat antusias dengan ini ya, dengan Absid. Ya. Oke. Silakan. Ini ada satu lagi pertanyaan sebenarnya dari Pak Saiful Arifin. Untuk Absid ini apakah bisa satu app terkoneksi dengan beberapa database langsung? Misal ada data di SQL Server dan spreadsheet bisa langsung diambil semua. Nah, pertanyaannya bagus Pak. Ini yang kita lakukan saat ini Pak. Kita bikin satu aplikasi database-nya dari 2 tempat. Satu dari spreadsheet, satunya dari MySQL Server yang di-host di Google Cloud Platform. Gitu. Jadi jawabannya bisa Pak. Gitu. Boleh satu lagi Pak Ludi? Boleh? Oke. Dari Pak Dwi Wibowo. Apakah bisa untuk membuat formula khusus, misal seperti generate invoice number berdasarkan ketentuan-ketentuan khusus, contohnya INV 3009221XXX, termasuk codeless, low code, atau full code? Nah, ini saya suka nih pertanyaannya nih. Oke, jadi notice Bapak Ibu bahwa ketika ini saya cancel ulang ya Pak, saya ulangi Bapak Ibu. Ketika saya klik plus di sini, maka sudah ada quote ID yang tergenerate. Ya kan? Nah, apakah ini rigid seperti ini, wajib seperti ini? Sebenarnya tidak. Kita bisa menentukan.
menentukannya bagaimana? Sama dengan formula. Jadi kalau saya geser ke kanan di sini, ini ada initial value-nya Bapak yang bisa kita atur. Nah, initial value ini otomatis nih tadi diisi sama AppSheet, unique ID. Jadi setiap kali kita klik form baru, dia punya unique ID sendiri. Custom bunch of random huruf dan angka kayak tadi. Supaya dia unik. Kan? Nah, saya bisa aja rubah. Nah, sebentar. Quote ID-nya ini editable, no. Oke, edit aja. Nah, yang tadinya hanya unique ID seperti ini, Pak. Sekarang saya rubah. Saya mau ini kombinasi. Misalkan, saya mau ini ada tanggalnya supaya invoice ini tahu nih, unique ID-nya ada invoice-nya. Nah, kita juga bisa pakai concatenate juga, misalkan. Nah, Bapak bisa mencari contoh-contohnya di sini. Ada kolom gitu ya. Contoh-contoh kolomnya berdasarkan data-data Bapak. Bisa list, ya, bisa other. Gitu kan. Nah, saya mau pakai concat. Nah, jadi saya contohkan ada kata-kata invoice terus tanggal gitu ya. Concatenate seperti ini. INV gitu ya. Kemudian saya kasih koma. Kemudian saya mau masukkan tanggal. Nah, ini masih error ya. Jadi ada warningnya nih kalau masih error. Nah, saya mau kasih tanggal dan kita tinggal milih Pak dari contoh yang udah ada. Kalau misalkan mau cepet gitu ya. Nah, misalkan di sini ada date. Nah, seperti ini kan. Month, year. Seperti ini. Nah, jadi kita bisa custom, Pak. Dan gampang sekali kan. Balik lagi, Bapak melihat saya nggak coding sama sekali, Pak. Saya cuma pakai apa yang sudah ada ditampilkan di AppSheet-nya. Saya menggabungkan, mengkombinasikan antara invoice, bulan, dan tahun di sini. Ini untuk cepat saja supaya menunjukkan bahwa ini kita bisa custom. Nah, saya bisa tes dulu Pak, hasilnya kayak apa sih dengan cara klik tes di sini. Nah, kira-kira nanti hasilnya akan seperti ini. Contohnya. Nah, tapi Bapak harus lihat bahwa ini kan quote ID ya, harusnya unik nih. Ya kan? Jadi nggak bisa dong cuma kayak gini aja. Hati-hati kan bisa salah gitu kan. Jadi karena harus unik, saya bikin satu lagi. Yang unik apa ya kira-kira? Oh, detik. Misalkan detik ya. Kita bisa taruh second di sini. Saya tambahkan lagi misalkan koma, second, koma lagi, saya tambahkan nama company-nya. Tadi ada tabel namanya company name. Nah, kita tes lagi hasilnya seperti apa. Ini supaya unik, karena sekali lagi kebutuhannya adalah unik. Maka sekarang udah unik nih Pak. Nah, jadi syarat bisa di custom, tapi yang penting unik. Coba kita save ya Pak ya. Kita save. Nah, ini saya refresh ulang. Saya cancel dulu. Saya refresh ulang. Nah, perubahannya pun cepat ketika Bapak melakukan editing gitu ya. Bapak save perubahannya langsung dampak di user langsung. Jadi nggak perlu waktu lagi untuk lama-lama deploy-nya gitu kan. Kita klik plus. Oh, belum berubah. Nah, bentar. Kurang lebih hasilnya akan seperti inilah kira-kira nanti ya. Jadi semua ini initial value-nya bisa kita atur Pak. Ya, kita bisa tentukan sebutuhnya kita. Kalau ternyata di internal perusahaan Bapak ada kesepakatan, oh ya formatnya harus ada nama perusahaan, ada bulan, ada tahun, gitu kan, ada unique ID kombinasi. Nah, itu bisa-bisa aja. Gitu. Bapak tinggal mengatur seperti ini dan tanpa coding gitu ya. Nah, saya lanjutkan dulu Pak ke bagian yang tadi sempat terpotong sebentar ya, mengenai kalkulasinya. Jadi namanya quotation itu kita harus menghitungkan berdasarkan berapa jumlah produk, unitnya, unit price dan segala macamnya. Nah, ketika saya klik plus di sini, saya masukkan tadi ya ada satu SKU, PETMA-nya 1. Saya pilih di sini produk lainnya Pak. Produk lainnya ini ngambil dari database di spreadsheet tadi ya yang sudah saya pakai. Saya ambil contohnya AppSheet Enterprise Plus gitu ya, atau saya ambil saya kasih 2 deh. Yang pertama saya ambil Google Workspace Business Plus, number sheet-nya 1,
lihat yang terjadi di bawah sini Pak, dia langsung menghitung. Ada komputasinya. Bahkan saya ditanya mau masukin diskon nggak? Kalau iya saya masukkan diskon misalkan 50%. Jadi harusnya berapa Pak? Harusnya kan 9 ya. Dia langsung menghitung sendiri. 9. SKU yang kedua, saya mau masukkan misalkan Enterprise Plus. Gitu ya. Workspace Enterprise Plus. 1. Nah, maka 30. Saya kasih diskon lagi 90% misalkan. Langsung menghitung juga dia Pak. Dan dia bahkan menghitung subtotalnya. 3 ditambah 9 tadi. Gitu. Teksnya langsung 10% ngitung, totalnya ada. Nah, gimana kok bisa ngitung ya? Karena sekali lagi di tabelnya kita menentukan tadi ada rumus yang berjalan di sini. Kita lihat tadi di total ya Pak ya, di total SKU 1. Nah, ini ada formula. Dan formulanya pun cuma mengambil nama kolomnya. Nama kolom line product line 1, ambil unit price-nya dari tabel lain. Ini karena bisa dilakukan ada relasi tadi ya. Jadi meskipun di quotation ini tidak ada daftar harga, karena daftar harganya ada di tabel lain, tapi bisa saya ambil. Kenapa? Karena sudah terhubung tabelnya dengan referensi tadi. Jadi saya bilang, produk line 1, unit price-nya berapa? Ambil dari tabel lain. Kalikan dengan jumlah yang di-input tadi. 1 sheet, atau 2 sheet, atau 100 sheet. Gitu kan. Kemudian kalikan dengan diskon yang diberikan. Dikalikan jumlah man-nya berapa. Jadi Bapak melihat ini nggak ada scripting sama sekali, cuma expression yang dari AppSheet-nya aja. Dan ini pun kita bisa nyontek dari kolom ini. Kalau di spreadsheet kan dikalikan ya kolom A1 dikali B1 gitu kan. Konsepnya sama, hanya kepala kolomnya aja yang dikali di sini. Dan ini berlaku untuk setiap kali user ngisi form baru dan seterusnya. Tuh. Jadi komputasi ini bisa kita lakukan. Ada formula, kita tadi juga melihat ada bisa show yes or no, ada kondisi juga, dan itu berlaku juga untuk editable. Kan kita juga bisa ngatur initial value-nya. Tadi kenapa kok yang ini ada 10% gitu ya, kenapa kok langsung keisi gitu, karena initial value-nya saya tentukan di sini Bapak. Nah, di text reference, nah text rate persen, di sini sudah tipe kolomnya pun juga persen. Ini saya tentukan 0,1 value-nya. Jadi kita bisa menentukan initial value-nya apa. Sama seperti unique ID tadi itu. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak Ludi yang bisa dibacakan? Atau Bu Siva mau bacakan? Banyak. Nah, gini Mas Robi, ini sebenarnya kan waktunya lewat ya. Oh, oke. Jadi gimana kalau kita masuk aja langsung ke Q&A, nanti ke door prize, nanti untuk pertanyaan lainnya nanti bisa kita jawab sekarang. Nanti kalau misalkan waktunya nggak cukup ya kita bisa langsung kirim email ke Bapak Ibu yang bertanya yang belum sempat kita jawab. Itu aja. Gimana? Oke. Kalau gitu saya minta 5 menit lagi ya. Oke, 5 menit siap. Tadi banyak ditanyakan ada otomasi kan. Tadi otomasi digaung-gaungkan kan. Sama nanti saya mau display OCR-nya di display aja. Siap. Penting. Nah, oke. Jadi tadi kita udah menghabiskan banyak waktu di data karena itu step pertamanya Bapak Ibu ya. Untuk UX-nya pun kita bebas tinggal memilih saja dan memilihnya pun gampang. Misalkan saya mau membuat view baru di sini ya. Kita tinggal klik plus new view dan kita bisa memilih apakah mau tampilannya kalender atau tampilannya sebuah tabel atau detail. Kita bebas memilih, nggak ada scriptingnya sama sekali, gitu ya. Ini untuk view, jadi tidak banyak yang bisa di-customize di sini. Balik lagi, mau melihat Pak, bisa nggak view ini hanya bisa dilihat oleh si A, si B, si C? Bisa. Caranya sama seperti tadi dengan expression, gitu ya. Nah, masuk ke otomasi ini yang penting. Tadi ada beberapa pertanyaan ya. Saya tadi punya konteks semua form yang diisi, buat PDF-nya, lalu kirimkan ke email PIC yang tadi dibuat. Maka di sini saya membuat bot otomasi, Pak. Botnya kita tinggal bikin bot, kita generate bot baru seperti ini ya. Balik seperti tadi ada NLP-nya. Sudah ada suggestion bahkan. Kalau Bapak Ibu punya SMS gateway, bisa juga dikirimkan di SMS. Selama formnya juga minta nomor telepon, gitu kan. Ada data pendukungnya. Nah, kita review aja karena waktunya singkat. Jadi ada bot yang sudah saya buat Bapak Ibu, di mana triggernya, ini adalah step pertama, triggernya adalah adanya tambahan data. Tambahan data di mana? Di tabel quote. Jadi setiap kali ada sales yang ngisi formnya, ini menjadi trigger.
Ya, kita bisa milih data change-nya apa tipenya, tambahan aja atau tambah dan update atau yang mana. Maka disesuaikan dengan kebutuhan. Saya maunya kalau ada penambahan aja, kalau edit jangan dikirim lagi, gitu kan. Tambahan aja. Gitu kan. Nah, setelah trigger selesai, kita buat apa yang dilakukan. Yang dilakukan ada dua. Yang pertama adalah bikin PDF-nya. Jadi ada series of task di sini yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi kita bisa custom ya. Kita bisa pilih run a task, apapun itu tasknya yang sudah ada. Kalau belum ada ya kita bisa bikin, bisa kirim email, bisa notifikasi, push notifikasi gitu ya. Bisa berupa SMS, atau bisa webhook. Nah ini buat Bapak Ibu tim IT nih yang pakai app sheet-nya untuk interface depan, untuk UI aja. Portal pertama, diisi, tapi prosesnya di aplikasi lain. Nah, bisa pakai webhook di sini. Atau kayak tadi, bikin PDF gitu kan, maka pakai ini ya. Atau mungkin proses-proses lainnya seperti ini contohnya, run data, nambah data di tabel lain. Jadi setiap kali ada form submission, copy datanya masukkan ke tabel lain, itu memungkinkan juga. Terserah kita kebutuhannya apa ya. Nah yang saya lakukan di sekarang adalah pertama buat PDF-nya, kemudian PDF-nya ini nama, kita bisa buat template-nya juga, dan template-nya gampang, Bapak Ibu pakai Google Docs saja bisa. Balik lagi targetnya adalah business users ya. Kalau Bapak Ibu mau pakai HTML supaya rapi gitu ya, lebih bagus. Tapi kalau misalkan seperti saya business users, yang penting jadi gitu ya, penting bagus, rapi. Maka ya pakai Google Docs saja bisa. Ini integrasinya juga. Gitu ya. Nah, kemudian nama dokumennya juga saya bisa custom seperti ini. Ada quotation for nama company-nya siapa dan tanggalnya. Jadi bukan generic ini invoice gitu, bukan. Saya custom. Oke. Nah, setelah selesai, dokumen ini akan disimpan di Google Drive saya karena saya pembuatnya. Kemudian tolong di-emailkan. Nah, kita juga bisa menentukan, sekali lagi Bapak Ibu, kepada siapa kita mau mengirimkan emailnya. Contoh, di sini to-nya, kalau saya tentukan spesifik susah. Karena yang ngisi form banyak, customer-nya beda-beda. Maka saya ambil value customer PIC email. Jadi ya email yang dimasukkan yaitu yang akan dikirimkan. Kan? Kemudian saya mau konten, ada kontennya. Subjeknya saya custom seperti ini. Jadi quotation for AppSheet, quotation for Google, quotation for Pointstar, custom sesuai dengan kolom yang diisi. Emailnya pun custom. Penyapaannya saya bisa custom dan mudah ya, nggak perlu scripting. CC-nya juga saya tentukan. Pertama di sisi ke salesperson-nya, siapa yang ngisi. Otomatis deteksi. Kemudian manajernya, tahu dari mana? Salesperson, manajernya siapa? Diambil dari referensi tabel tadi. Yang terakhir, saya juga minta di email. Kalau ini eksplisit. Gitu ya. Nah, tanpa coding, cuma ekspresi aja. Gitu kan? Nah, selesai, kita tinggal save aja. Jadi, kira-kira hasil akhirnya seperti apa? Nah, hasil akhirnya ini contoh ya Bapak Ibu ya. Karena aplikasinya belum saya deploy, masih di sandbox, jadi dikirimkannya sebagai email test ke saya. Tapi Bapak Ibu bisa notice, this email should have gone to Lufdi, karena Lufdi customer-nya. Kemudian ke admin Pointstar, karena ini sales yang ngisi. Kemudian di CC juga ke Robi, karena ini yang eksplisit harus di CC. Jadi emailnya udah langsung terkirim. Begitu si sales klik submit, AppSheet akan memproses, bikin PDF, dan email langsung, sesuai dengan field-field yang diisi tadi. Kemudian juga ada quotation, lihat quotation-nya, quotation for AppSheet, beserta dengan tanggalnya. Kalau kita cek di sini, konten isiannya pun akan sama. Nah, ini mohon maaf ya, agak kurang rapi karena buru-buru tadi gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa HTML, Bapak Ibu bisa pakai HTML. Kalau business users mau pakai docs saja, ya udah pakai docs saja lebih cepat. Gitu ya. Nah, ini sudah jadi satu aplikasi bikin quote bagi sales, udah bikin PDF-nya, langsung generate juga otomatis dikirimkan emailnya. Gitu kan. Dan nggak ada waktu sehari, Bu Siva ya. Jadi cepat, Bu. Oke. Nah, satu lagi yang mau saya demokan yaitu aplikasi yang untuk ini Bapak Ibu ya, untuk OCR. Jadi tadi saya rasa ini juga sesuatu yang menarik bagi Bapak Ibu nih, karena tadi sempat disinggung juga sedikit oleh Bu Diva. Jadi bayangkan Bapak Ibu punya SMS gitu kan, di screenshot gitu. Mungkin ada hasil PCR gitu kan, biasanya kadang-kadang ada SMS-nya, atau hasil vaksin gitu kan. Bapak Ibu mau screenshot SMS itu, kemudian diekstrak data-datanya gitu kan. Nah,
Maka dari itu Bapak Ibu bisa menggunakan AppSheet, aplikasi AppSheet-nya. Kok lama nih? Oke, sebentar. Udah sore dia agak lama kayak koneksinya. Iya, Bu. Ya, mohon maaf, bentar, saya ganti sharing-nya dulu. Nah, di layar sebelah. Screen 2. Oke. Pak Lufdi, boleh tolong confirm lagi apakah sudah muncul screen saya? Sudah muncul, Mas? Ya, udah. Nah, saya perlebar dulu. Oke, jadi saya sudah bikin satu aplikasi OCR juga. Database-nya kebetulan ini spreadsheet ya, karena ini saya buat sambil Bu Siva menjelaskan tadi. Jadi in between 30 menitan tadi Bu Siva menjelaskan, saya bikin ini. Dan fungsi utama yang saya pakai di sini adalah intelligence ini dengan OCR. Nah, saat ini memang masih beta. Jadi, tapi kemampuan betanya ini pun saya rasa juga sudah cukup Bapak Ibu ya. Nah, sama halnya seperti model analisis yang lainnya ya, dia butuh sampel. Jadi dia butuh kita ajari. Maka di sini saya punya beberapa sampel invoice yang datanya sudah saya ekstrak di sini. Gitu ya. Nah, kita cek, kita tes ya sama-sama. Saya mau bikin submission baru nih untuk formnya. Oke, ini sudah. Nah, saya klik di sini plus, kemudian sama seperti biasa tampilan form ya, saya diminta untuk memasukkan invoice image-nya. Nah, saya udah punya beberapa invoice di sini, saya pilih invoice 2. Nah, tanpa perlu saya ngapa-ngapain, datanya udah terisi sendiri. Jadi mulai dari invoice number, nama kliennya, kemudian nominalnya, include TPN, kemudian tanggalnya berapa, dan due date-nya. Gitu ya. Jadi, dia tanpa saya mengisi manual, dia langsung nge-scan apa informasi yang ada di sini melalui predictive model yang tadi sudah kita coba di sini. Nah, ini perlu kita retrain terus supaya sambil diisi oleh user ya, kan datanya masuk, kita retrain terus supaya hasilnya lebih maksimal. Karena belum tentu semua invoice modelnya sama, tipenya sama ya. Jadi tetap dia harus melihat pattern, makanya kalau pattern itu ada ditemukan, semuanya bisa diekstrak seperti ini. Gitu. Ini semoga membantu Bapak Ibu untuk presentasi AppSheet saya. Mohon maaf juga sudah kelewat-kelewat. Nah, saya kembalikan ke Pak Lufdi gitu ya. Ya, terima kasih Mas Rofi.